Orang tua menduduki posisi pertama dalam pekerjaan yang rentan terhadap stres. Apakah stres itu perlu dihilangkan? Stres adalah sesuatu yang perlu ada dalam profesi kita. Kenapa manajemen stres bagi orang tua menjadi hal yang penting? Orang tua terlalu menuntut dirinya menjadi sempurna. Terima dan akui, perbolehkan diri tidak sempurna. Halo, selamat pagi sahabat Ruang Dokter. Ketemu lagi dengan saya Aisyah Yuhani Danur, psikolog dari Ruang Dokter. Hari ini kita akan kembali membahas tema-tema tentang orang tua dalam melakukan pengasuhannya. Sahabat Ruang Dokter, seperti yang pernah saya sampaikan dalam video berikutnya, ada seorang konselor kesehatan mental, yaitu Deborah PhD, yang melakukan survei terhadap 10 profesi yang rentan terhadap stres. Profesi-profesi tersebut adalah sales, penasehat keuangan dan akuntan, bagian pemeliharaan operasional, staf administrasi, guru, seniman atau entertainer, pekerja medis, pekerja sosial, pelayan restoran, dan orang tua atau pengasuhan anak. Saya tadi menyebutkannya sudah secara berurutan dari yang 10 sampai dengan 1. Jadi, profesi yang terkait dengan pengasuhan anak termasuk di dalamnya adalah orang tua menduduki posisi pertama dalam pekerjaan yang rentan terhadap stres. Jadi, stres tentunya akan menjadi makanan sehari-hari kita sebagai orang tua. Apakah stres itu perlu dihilangkan? Tentu tidak, karena kalau secara ilmu performance, stres adalah sesuatu yang perlu ada dalam profesi kita. Kenapa? Karena ketika kita menjalani suatu aktivitas atau suatu pekerjaan yang tidak ada stres di dalamnya, sangat mungkin kita tidak menjadi terpacu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari yang kita lakukan saat ini. Namun, kalau stres itu levelnya sangat tinggi atau bahkan terlalu tinggi, itu juga akan membuat kita menjadi kontraproduktif. Kita akan menjadi diliputi stres sehingga akhirnya sulit untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa. Jadi, stres tetap perlu ada, tapi dalam kadar yang secukupnya saja. Secukupnya itu adalah tidak terlalu tinggi, namun juga tidak terlalu rendah. Dia tetap perlu ada dalam kadar yang secukupnya saja. Di kadar yang secukupnya inilah stres justru akan menjadi berperan baik dalam proses performance kita. Kita akan menjadi lebih baik karena kita terpacu, tapi juga kita tidak stuck dengan stres yang terlalu berlebihan. Oleh karena itu, maka manajemen stres bagi orang tua menjadi hal yang penting. Karena ketika kita bisa memanage stres kita sebagai orang tua, kita akan menjadi optimal dalam melakukan peran kita sebagai orang tua. Dari banyak kasus yang saya hadapi, manajemen stres ini biasanya menjadi sulit bagi orang tua karena 1. Orang tua terlalu menuntut dirinya menjadi sempurna. Seakan-akan menjadi diri yang sekarang itu tidak pernah cukup baik untuk menjadi orang tua. Kita diliputi oleh idealisme bahwa kita perlu lebih baik daripada orang tua kita dulu. Bahkan bisa jadi kita bersaing juga dengan orang tua lain yang ada di sekeliling kita. Saat ini kita ada di era banjir informasi itu begitu banyak. Sehingga ilmu-ilmu tentang pengasuhan, influencer-influencer yang menurut kita lebih baik daripada diri kita akan terus banyak terpapar dengan hal tersebut. Kita akan terus membandingkan apakah saya sebagai ibu bekerja lebih baik atau tidak lebih baik daripada ibu yang diam di rumah. Kita akan terus membandingkan apakah ketika kita memasukkan anak kita sekolah lebih dini itu lebih baik atau tidak lebih baik daripada menyekolahkannya nanti ketika anak sudah lebih matang usianya.
Banjir informasi ini membuat kita akan terus dihadapkan pada ilusi-ilusi standar baru yang ada di luar sana, sehingga seringkali kita akan terus merasa tidak cukup baik dengan diri kita dan pilihan pengasuhan kita saat ini. Jadi, langkah manajemen stres pertama yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah terima dan akui, perbolehkan diri tidak sempurna. Karena menjadi sempurna sebagai orang tua itu adalah sesuatu yang lagi-lagi saya sebutkan mustahil untuk kita capai sebagai orang tua. Menjadi sempurna sama dengan kita menuntut diri kita tidak pernah melakukan kesalahan dan kita akan menjadi terbebani ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Padahal melakukan kesalahan itu bukan sesuatu yang salah. Kesalahan adalah ketika kita melakukan kesalahan, tapi kita tidak sadar kita melakukan kesalahan dan tidak melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Melakukan kesalahannya sendiri bukanlah sebuah kesalahan. Jadi, langkah pertama adalah akui dan terima dan perbolehkan diri untuk tidak sempurna sebagai orang tua. Tentunya sambil terus melakukan perbaikan sampai kita suatu saat bisa menjadi versi terbaik kita di dunia ini. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan sudah menurunkan anak pada kita, Tuhan sudah menganugerahkan anak itu pada kita, tentunya sudah sepaket dengan kemampuan kita untuk mengatasi anak tersebut. Tidak mungkin Tuhan salah menyerahkan seorang anak pada kita tanpa kemampuan atau bekal kita untuk mengatasi anak tersebut. Kita hanya perlu waktu, kita hanya perlu perjalanan untuk akhirnya kita bisa menemukan semua potensi dan semua keahlian yang sudah Allah titipkan pada kita untuk mendampingi anak kita tersebut. Sampai versi terbaik kita di dunia sebagai orang tua itu bisa kita capai, terimalah dulu dan perbolehkanlah dulu untuk kita saat ini belum sempurna sebagai orang tua. Tidak apa-apa tidak sempurna, tapi terus perbaiki diri, menjadi diri yang lebih baik, menjadi diri yang lebih terampil sebagai orang tua dalam mendampingi anak-anak kita. Yang kedua adalah milikilah time management yang jelas. Kita tahu bahwa menjadi orang tua sama dengan banyak sekali aktivitas yang perlu kita selesaikan setiap harinya. Kalau kita list, akan banyak sekali aktivitas yang perlu kita selesaikan. Apalagi ketika kita pun memiliki profesi atau pekerjaan lain di luar profesi kita sebagai orang tua. Kalau kita tidak terampil untuk memanage semua aktivitas tersebut, setiap hari kita akan lelah karena terus-menerus perlu menyelesaikan aktivitas-aktivitas mendesak. Dan sayangnya menjadi orang tua seringkali akan banyak hal mendesak yang perlu kita selesaikan. Jadi sebelum sesuatu itu masuk ke hal yang mendesak, jadwalkanlah untuk kita selesaikan secara rutin sehingga kita tidak perlu terus-terusan memadamkan kebakaran dari aktivitas-aktivitas yang darurat perlu kita selesaikan. Untuk bisa memiliki time management yang jelas, akan sangat membantu ketika kita bisa mengklasifikasikan mana aktivitas yang tidak penting dan tidak mendesak sehingga tidak perlu kita lakukan, mana aktivitas yang mendesak tapi dia tidak penting sehingga bisa kita delegasikan, mana aktivitas yang penting tapi tidak mendesak sehingga bisa kita jadwalkan sebelum dia masuk ke mendesak, dan mana aktivitas yang penting dan juga mendesak sehingga kita perlu selesaikan secara segera. Ciri kita sudah memiliki keterampilan time management yang baik sebagai orang tua adalah ketika tidak banyak aktivitas yang masuk ke aktivitas yang penting dan mendesak, karena dia sudah kita selesaikan duluan sebelum menjadi mendesak dengan time management yang baik yang kita miliki. Yang ketiga, yang bisa kita lakukan untuk manajemen stres kita sebagai orang tua adalah cari support system yang baik yang memang bisa mensupport kita. Saya menemukan banyak orang tua yang merasa gagal ketika dia perlu meminta bantuan dari orang lain. Saya menemui banyak orang tua yang merasa gagal ketika dia perlu meminta bantuan, berkolaborasi, bersinergi dengan orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalahnya sebagai
orang tua. Tidak seperti itu. Karena sebagai manusia, tentunya kita adalah makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan orang lain. Mencari support system dan merelakan support system itu membantu kita di area-area yang memang kita butuh bantuan, itu bukanlah sebuah kegagalan. Jadi, carilah support system Anda dan silahkan bikin strategi apa yang akan Anda lakukan untuk berkolaborasi dengan support system tersebut. Jika 3 hal tersebut bisa Anda lakukan, maka Anda akan lebih terampil dalam memanage stres yang akan ada dalam menjalani peran sebagai orang tua. Nah, ketika kita saat ini, kalau itu kan apa yang bisa kita lakukan untuk memanage stres sebelum stres itu datang tiba-tiba dalam skala yang tinggi. Kalau saat ini kita sedang ada di posisi tingkat stres yang sangat tinggi sebagai orang tua, kita belum akan bisa melakukan 3 langkah tersebut. Apa langkah yang bisa kita lakukan? Yang pertama kali bisa Anda lakukan adalah tarik nafas yang panjang. Kenapa? Menarik nafas yang panjang itu akan membuat oksigen lebih banyak masuk ke dalam tubuh Anda dan itu akan membantu denyut jantung Anda menjadi lebih pelan, aliran oksigen di darah lebih mengalir sehingga tingkat stres pun, hormon stres pun bisa menurun. Yang kedua, bergeraklah. Karena bergerak membantu kita untuk merubah state, merubah emosi yang sudah terkunci dalam posisi tertentu. Jadi, selain menarik nafas yang panjang, bergeraklah. Carilah matahari di luar sana, beraktivitaslah secara fisik, sehingga akan membantu hormon-hormon bahagia muncul di dalam tubuh kita. Yang ketiga, jeda dulu dari apa yang sedang Anda lakukan dan membuat Anda stres. Mungkin kita memang perlu jeda untuk kita bisa mencari suasana baru. Mungkin kita memang perlu jeda untuk tubuh kita meregenerasi diri dan emosinya terlebih dahulu. Dan jeda yang saya maksud tidak perlu Anda sampai liburan ke luar negeri sana, tidak mungkin tidak sampai perlu Anda mencari pantai dan mencari vitamin C di sana. Jeda itu bisa sesederhana Anda keluar dulu dari ruangan yang ada bersama anak Anda dan di sana sedang ada pertempuran yang tidak bisa Anda selesaikan. Anda masuk dulu ke kamar, Anda masuk dulu ke kamar mandi dan gunakan waktu yang sedikit itu untuk menjadi jeda Anda, menarik nafas dan melakukan aktivitas fisik. Selamat mencoba melakukannya sahabat Ruang Dokter. Semoga kita semua termasuk orang tua yang bisa memanage stres kita dengan efektif sehingga kita tidak lagi takut menghadapi pekerjaan yang memang akan rentan terhadap stres ini. Saya pamit, terima kasih.